Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Sebelumnya, Siang, saya ya, mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu telah meluangkan waktu untuk wawancara kali ini. Perkenalkan, nama saya Neza Nur Fadila. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika dari Universitas Siliwangi. Jadi, Ibu, tujuan saya mewawancarai Ibu ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, di mana di mata kuliah ini para mahasiswanya itu ditugaskan untuk mewawancarai seorang guru di sekolah seperti itu, Ibu. ya. Nah, sebelum kita memulai sesi pertanyaannya, apakah suara saya sudah terdengar jelas, Ibu? Jelas. Oke. Ibu, mohon untuk memperkenalkan diri. Oh iya, baik. Nama saya Febri Novi Masari. Saya guru PKWU Prakarya dan Kewirausahaan di SMA Negeri 22 Garut. Saya juga selain ngajar PKWU, saya ngajar kimia juga. Mungkin itu saja ya, atau ada tambahan lagi Nizan? Ini Ibu sudah menjadi guru itu sudah berapa lama? Kalau ibu sudah menjadi guru itu berapa lama ya? Ibu tuh lulus tahun 2015 September dan wisuda ngajar itu mulai Januari 2016, berarti kalau sekarang 2025 sekitar mau 9 tahun ya. Mau Iya, 8 tahun 9 tahun. ya Ya. 9 tahunan. Ya, 9 tahunan. Ya. Oke, Udah Ibu, 9 baik. tahun nih. Ya, ini Bu, untuk pertanyaan pertamanya ini mengenai tugas. Jadi, apa saja tugas yang harus Ibu selesaikan di sekolah selain mengajar? Nah, dan bagaimana cara Ibu mengatur untuk menyelesaikan suatu kegiatan tersebut? Oh iya, tugas ibu selain mengajar, ibu juga memiliki tanggung jawab sebagai wali kelas. Nah, kebetulan tahun ini ibu diamanahi sebagai wali kelas 10 dan dalam peran ini ya dalam peran sebagai wali kelas di sini ibu bertanggung jawab yang pertama untuk mengelola administrasi kelas yang dibuat dalam program wali kelas, kemudian membimbing anak-anak peserta didik yang diwali kelasan dalam aspek akademiknya maupun mendidik dalam hal karakternya. Sekaligus tugas wali kelas itu eh, ibu sebagai wali kelas itu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua untuk memastikan perkembangan peserta didik berjalan dengan baik dan ini sudah dibuat grup khusus untuk orang tua gitu. Jadi memang masing-masing wali kelas baik itu kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 itu memiliki grup khusus orang tua. Nah, untuk mengatur waktu dengan baik di sini saya menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, membuat dulu skala prioritas dengan menentukan tugas yang harus segera diselesaikan dan mana yang bisa dikerjakan secara bertahap seperti itu. Kemudian yang kedua, membagi waktu secara proporsional antara mengajar dan tugas wali kelas. Ya, jadi sebenarnya untuk tugas wali kelas sebenarnya sudah tercantum sesuai program wali kelas yang telah dibuat seperti itu. Jadi sebenarnya memang wali kelas mah ada waktu-waktu tertentu untuk pekerjaannya seperti itu. Dan selain itu juga ibu mencoba membangun kolaborasi dengan rekan guru atau teman sejawat eh, agar berbagai tugas dapat terselesaikan secara lebih efektif bagi peserta didik seperti itu. Nah, dengan cara ini
Ibu dapat menjalankan tanggung jawab ibu dengan baik tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di kelas seperti itu. Oke. Nah, menurut Ibu nih, apa sih yang menjadi beban tugas yang diberikan kepada guru saat ini? Apakah itu tuh sudah sesuai? Nah, jika tidak sesuai, apa kendala terbesar yang dirasakan oleh para guru saat ini, terutama Ibu sendiri? Menurut ibu untuk beban tugas yang diberikan kepada guru sebenarnya antara sesuai dan tidak sesuainya itu gimana ya, sebenarnya memiliki tantangan tersendiri ya. Jadi sebenarnya kalau menurut ibu tugas guru itu bukan hanya mengajar, tapi dia itu harus bisa mendidik, membimbing peserta didik agar bisa membentuk karakter yang baik seperti itu. Jadi bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan yang guru miliki, tapi memang poin terbesarnya, tugas terbesarnya itu harus bisa mendidik anak sampai memiliki karakter yang baik. Tapi memang dalam kenyataannya, dalam proses pembelajaran sebenarnya memiliki eh, apa ya, banyak sekali kalau sebagai tenaga pengajar sudah sesuai gitu ya, tetapi memang memiliki tantangan saja. Jadi antara sesuai dan tidak sesuai bingung juga, tapi memang sudah sesuai gitu, tapi memiliki tantangan, yaitu tantangannya jadi bukan hanya iya, guru itu bukan hanya mengajar tetapi juga harus mendidik karakter siswa kayak gitu, membangun karakter peserta didik gitu, paling gitu Neng. Terus mungkin ya kalau sekarang itu banyak tugas administrasi ya, yang cukup menyita waktu seperti pengisian dokumen, pelaporan. Tapi alhamdulillah kalau di SMA Negeri 22 Garut Mas sudah memiliki komunitas belajar. Jadi kami para guru eh, selalu menyelesaikan tugas administratif itu di luar waktu KBM seperti itu. Jadi tidak mengganggu waktu KBM. Itu Neng. Oke. Nah, kan Iya. Ibu tuh di kelas tuh tentunya mengajar nih. Nah, Ya. bagaimana pandangan Ibu terhadap kurikulum yang diterapkan saat ini? Nah, apa saja nih tantangan tertentu dalam mengimplementasikan si suatu kurikulum itu di kelas? Oh, sebenarnya gini ya, untuk SMA Negeri 22 Garut ini ada dua kurikulum. Yang pertama ada kurikulum Merdeka untuk kelas 10, jadi kurikulum Merdeka tahun sekarang. Dan untuk kelas 11 dan kelas 12 itu kurikulum Kurtilas. Nah, kalau misalkan Ibu di sini melihat untuk kurikulum Kurikulum yang Merdeka ya yang sekarang, sebenarnya ini sebagai sebuah langkah yang maju dalam dunia pendidikan. Ya, dengan adanya pendekatan berbasis kompetensi, kemudian ada diferensiasi pembelajaran, jadi eh, itu dapat meningkatkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan tahap perkembangannya kayak gitu. Tetapi pada implementasinya di kelas ini tentu ada tantangan nih. Jadi memang eh, harus ada kesiapan dari guru dan peserta didik dalam beradaptasi dengan perubahan, terutama dalam guru ya, perancangan modul ajar ya. Jadi memang untuk kurikulum Merdeka ini memang belum semua guru paham terkait perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka seperti itu mungkin. Tetapi Ibu secara pribadi terus belajar ya untuk mengatasi tantangan ini dan berdiskusi dengan rekan guru, teman sejawat, dan ada MGMP, mata pelajaran juga di sekolah kayak gitu untuk untuk ininya solusi menghadapi tantangan itu kayak gitu, karena memang kebanyakannya dari guru itu masih belum paham betul terkait perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka nih. Oke. Nah,
Untuk pertanyaan selanjutnya ini Ibu mengenai kesejahteraan guru nih. Nah, bagaimana pandangan Ibu menilai suatu kesejahteraan yang diperoleh sebagai seorang guru? Apakah sudah mencukupi atau masih ada hal yang perlu diperbaiki? Seperti itu. Kesejahteraan ya Neng ya. Ya. Nah, kebetulan sebagai seorang guru ASN P3K, alhamdulillah Ibu sudah menjadi ASN P3K. Sebenarnya Ibu bersyukur atas kesempatan dan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah ya Neng ya, dengan status dengan status menjadi ASN P3K ini. Di sini Ibu mendapatkan kepastian dalam pekerjaan serta hak yang lebih terjamin dibandingkan dengan tenaga honorer. Jadi seperti dapat gaji yang tetap kayak gitu, kemudian dapat tunjangan juga. Hal ini tentu memberikan rasa aman dan motivasi dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik seperti itu. Namun, apabila berbicara tentang kesejahteraan secara keseluruhan, tentu masih ada beberapa aspek yang dapat diperbaiki. Misalkan salah satunya adanya perbedaan kesejahteraan antara ASN P3K dengan ASN PNS ya, baik dari segi tunjangan maupun jenjang karir ya. Di sini di sini Ibu berharap semoga kedepannya ada kebijakan yang lebih mendukung lagi untuk kesejahteraan guru, baik itu untuk P3K, honorer maupun PNS, baik dalam tunjangan maupun dalam kesempatan pengembangan profesional. Jadi kan kalau PNS mah udah bisa ya Neng, ini teh lanjut misalkan melanjutkan ke S2. Kalau ASN P3K masih belum ada, belum bisa kayak gitu. Semoga nanti mah ada kesetaraan kayak gitu, bisa melanjutkan jenjang karir gitu. Oke. Ya, paling gitu nih. Ini Ibu untuk pertanyaan terakhir nih. Harapan Ibu sebagai seorang guru ini mengenai kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah. Harapan Ibu ya sebagai tenaga pendidik di sini, Ibu berharap semoga kesejahteraan guru di semua status ya, baik honorer, ASN P3K maupun PNS ini dapat terus ditingkatkan agar para guru semakin termotivasi dalam menjalankan tugasnya. Tapi sebenarnya kesejahteraan guru itu bukan hanya terkait finansial, terkait gaji ya Neng ya, tetapi mencakup keamanan kerja, kesempatan dalam pengembangan profesional yang tadi sudah diceritakan, kemudian serta keseimbangan antara tugas administrasi dan peran pendidikan, peran guru dalam mengajar seperti itu. Tetapi di sini Ibu pribadi untuk guru ASN P3K, di sini Ibu berharap adanya penyetaraan hak dengan PNS ya, terutama dalam hal tunjangan dan jenjang karir. Selain itu juga Ibu berharap semoga lebih banyak lagi adanya pelatihan dan kesempatan peningkatan kompetensi bagi semua guru tanpa adanya membedakan status kepegawaian gitu. Ya, dengan begitu kualitas pendidikan dapat terus meningkat dan ini akan selaras dengan kualitas pengajaran dan perkembangan peserta didik yang diberikan. Seperti itu, Neng. Oke. Oh iya, siap. Oke. Makasih, Neng. Ayo, sing Ya, sarehat Ibu. ya. Ya, amin. Ibu makasih banyak ya, Ibu. Ya, satu kami, Neng. Ayo, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.